Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu tentunya, amin Allahumma amin. Pada pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan 3 klien yang pertanyaannya mirip-mirip. Ini seputar warisan. Yang pertama Pak Mariono, orang dari Medan kayaknya, karena dari Siantar, kalau nggak salah Siantar ini dekat Medan atau Sumatera Utara. Belum mengatakan Pak Mariono, kakak saya ingin menguasai semua harta peninggalan orang tua saya, jadi ayah ibunya telah tiada, dengan alasan kakak saya lah yang dulu pernah melunasi hutang-utang usaha orang tua. Sisa harta orang tua ketika ayah ibu telah tiada tidak dibagikan oleh kakak saya karena dengan alasan itu. Apakah boleh saya minta, Pak? Apakah kakak saya berdosa ketika tidak membagikan harta itu kepada adik-adik kami? Itu satu dari Medan ini. Yang kedua dari mana? Di Bima. Bima ini kalau nggak salah di NTB ya. Kurang lebih sama, tapi yang ini persoalannya adik. Jadi ternyata adik ini termasuk orang yang mampu dibanding yang lain. Jadi ketika bapaknya sakit, dialah yang mengobati sampai ke Jakarta, operasi katanya di rumah sakit Harapan Kita, habis sekitar 300 juta dengan yang lain-lainnya. Nah, ketika dihitung harta warisan itu ternyata juga tidak sampai 300 juta. Maka ketika saudara-saudara yang lain itu menemui dia tidak mau karena harta itu memang dalam penguasaan dia. Ada sawah, ada rumah, ada semacam toko kecil-kecilan. Dengan alasan dialah dulu yang membiayai sakit orang tua saya. Padahal pengobatan itu juga tidak 100% dari dia, tapi juga ada bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah daerah, tapi oleh dia dihitung. Itu yang kedua. Ada juga yang ketiga, harta warisan tidak dibagikan kepada keluarga yang lain atas keinginan kakaknya dari almarhum ayahnya ini, karena katanya dulu harta itu betul-betul milik dia sebagian, tidak 100% milik orang tua, hanya saja dokumennya belum dipecah. Lalu bagaimana Pak tentang warisan itu? Jadi ketiga pertanyaan ini, ketika 3 orang yang curhat ini, dapat saya simpulkan pertanyaannya ya, 2 saja. Bolehkah salah satu hak waris menguasai harta dengan alasan dialah yang paling banyak membiayai kehidupan orang tuanya, baik itu karena sakit atau membayar hutangnya? Itu satu. Yang kedua, bolehkah saudara dari orang tua saya tidak mau harta itu dibagi sebelum dijelaskan dulu status kepemilikan harta itu, karena hartanya katanya masih campur aduk? Oke, saya jawab. Saya ingin menjawab yang pertama dulu, terkait dengan status harta. Jadi begini, untuk khusus yang bertanya, klien ini berarti berada di 3 tempat ya, di Medan, yang kedua di Bima, yang pertanyaan terakhir tadi dari Jawa, Tulungagung. Oke, saya ingin jawab dulu yang kedua. Ketika kita ingin membagi harta orang tua, artinya harta waris, pastikan harta itu 100% milik orang tua. Clear ya? Jadi harta itu milik orang tua dulu. Tidak boleh ada harta milik orang lain di dalamnya. Hanya masalahnya
ketika harta itu campur aduk, bercampur baur, tidak 100% milik orang tua kita, sementara dokumennya tidak ada. Ya, harus berunding baik-baik. Siapa yang mengaku punya harta yang campur dengan harta orang tua kita? Apakah itu paman, apakah itu kakek, atau ada pihak lain? Duduk, termasuk kalau misalnya orang tua kita pernah punya istri yang kedua. Misalnya kita punya ibu sudah meninggal, punya bapak sudah meninggal, sementara orang tua kita, ayah kita tuh pernah menikah lagi. Ada sebagian harta itu punya istri kedua atau ibu tiri kita, maka harta itu dikelirkan dulu. Ketika harta itu sudah clear 100% milik orang tua kita, baru kita bagi. Lalu masalahnya kalau tidak ada dokumen, tidak ada selembar kertas pun, ya menurut saya ya berunding saja. Mana sih sebenarnya harta yang milik orang tua, mana yang bukan. Di sini berbicara hati karena nggak ada dokumen. Kalau bisa dalam menyelesaikan masalah harta itu kita cari bukti, cari saksi. Maka saran ini maksud saya, satu, kepada orang yang mengaku-ngaku punya harta yang campur aduk dengan orang yang sudah meninggal, satu, jangan serakah. Mentang-mentang yang harta kita menyatu dengan mereka dia sudah meninggal, jangan serakah seenak-enaknya ngaku padahal bukan punya kita. Jangan bermain-main dengan harta. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita sebagai anak yang menginginkan harta waris, kalau ada harta itu ternyata milik orang lain juga sama, jangan serakah. Karena hakikatnya harta orang tua itu tetap milik orang tua. Anak itu kan hanya hak karena telah meninggal, artinya sama. Sebagai anak juga jangan serakah. Ya, kita toh itu harta orang tua kita juga, bukan tangan kita sendiri kan yang mencari. Yang kedua, juga kepada yang merasa hartanya campur aduk dengan orang yang sudah meninggal juga jangan serakah. Oke, yang paling penting saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, yang terkait dengan harta, bahwa bolehkah salah satu orang ahli waris, baik kakak maupun adik, tidak mau harta itu segera dibagi, bahkan tidak mau dibagi sampai kapanpun, dengan alasan harta itu sudah habis untuk membiayai mengembalikan hutang orang tua saya, dan yang kedua telah habis juga untuk membiayai sakit orang tua. Oke, begini, boleh harta itu memang tidak dibagikan atau bagian harta waris harus dikurangi hutang orang tua dulu. Pertanyaannya, apakah betul harta itu betul-betul dibayarkan untuk orang tua kita? Kita kan nggak tahu kapan bayarnya, ada bukti apa tidak. Yang saya tahu begini, misalnya orang tua kita meninggal dunia, harta yang tersisa katakanlah 100 juta. Biasanya kan diumumkan, Bapak Ibu yang merasa punya hutang dengan almarhum, supaya beliau perjalanannya lancar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong beritahu saya sebagai Pak RT atau beritahu kepada keluarganya agar nanti dibayarkan. Harta orang tua, harta orang almarhum itu yang meninggal dunia itu boleh dibayarkan untuk hutangnya. Artinya harta itu sebelum dibagi dikurangi dulu hutang-hutangnya, dilunasi dulu. Itu jelas ya. Ini yang agak sedikit masalah ini ya. Harta itu hutang orang tua kita itu dibayarkan oleh salah satu anaknya ketika masih hidup. Dia tidak berpikir apakah itu harta warisan atau bukan. Pokoknya karena ada anak yang mampu, mungkin juga kerjasama dengan orang tua bisnisnya, ketika hutang orang tua dibayarkan oleh dia. Nah, ada nggak dokumen perjanjian, dokumen tertulis dari orang tua kepada keluarga yang lain
bahwa nanti harta orang tua itu yang ada juga ternyata akan dibagikan kepada yang telah membayar hutang. Kalau tidak ada dokumen apapun, ya berarti harta itu harus dibagi, tidak bisa dikurangi dari pengurangan harta waris itu. Kalau ada contoh misalnya ya, ini sebelum meninggal dunia, karena bapakmu punya hutang kepada si A, si A, si A, si A, karena engkau yang ada, tolong bayarkan dulu, dan dibayarkan oleh yang anak yang mampu ini. Nah berarti itu kan hutang orang tua kepada anak. Ya bayar. Nanti kalau orang tua keburu meninggal dunia, belum sempat dibayarkan oleh orang tua, silahkan ambil dari harta orang tua. Tapi kalau tidak ada kalimat apapun, ya apalagi orang tua itu membayar hutangnya kepada orang lain pakai duit anak, tidak ada perjanjian hutang. Artinya hanya kebaikan anak saja ingin melunasi orang hutang orang tua, ya dibayarkan saja. Dengan orang tua juga tidak ada perjanjian hutang, dengan keluarga yang lain juga tidak ngomong. Artinya apa? Ya menurut saya tidak bisa harta itu ditahan oleh salah satu dengan alasan hutang orang tua dibayarkan oleh dia. Mengapa? Satu, karena tidak ada akad apapun dengan orang tua. Dulu tidak ada akad hutangnya. Kalau memang ada akad hutangnya ya antara ayah dengan anak, harus tertulis. Karena kan tahu kita, perintah agama saja kalau ada yang namanya perjanjian supaya tidak salah dan tidak saling menyalahkan, harus tertulis paktubuh, catat. Yang kedua, kita mestinya kalau nak membayarkan hutang orang tua, kita mestinya ngomong dulu dengan adik-beradik yang lain. Kalau misalnya tidak ada perjanjian hutang dengan orang tua, karena mungkin enak tak enak, kumpulkan saudara-saudara, adik-beradik yang lain, kumpulkan semua. Adik-adikku, kakak-kakakku, ini orang tua kita punya hutang cukup lumayan nih. Kalau tidak dibayarkan nanti hutangnya semakin bengkak. Kasihan orang tua kita, sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya hutangnya tak dibayarkan pula, jadi tambah sakit. Maka saya minta pengertian kalian, semua hutang orang tua saya bayarkan ya, tapi nanti uangnya mengembalikan dari harta orang tua saya. Kalau orang tua saya masih sehat, ya nanti akan saya tanya. Tapi kalau orang tua saya tidak sehat, saya minta tolong kalian, saya talangi dulu. Nah ketika kalimatan pentalangan itulah nanti kalau orang tua meninggal dunia, harta warisannya boleh kita potong dulu. Berapa sih sebenarnya hutang orang tua saya kepada saya? Seperti itu. Kalau orang tua punya hutang 300 juta, ya ternyata ketika total harta dihitung tak sampai 300 juta, ya sudah, yang lain berarti tidak dapat. Haruslah ikhlas karena memang sebelumnya sudah izin. Yang jadi masalah ini sudahlah tidak ada pembicaraan orang tua itu bagian dari pembah hutang. Ini dengan pemilik harta yang lain juga tidak ada pembicaraan, itu juga tidak boleh. Oke. Yang kedua tadi kan saya katakan sakit, ini yang dari Bima ya. Pertanyaan yang ini adalah yang terkait saudaranya yang telah membiayai sakit orang tua dan meninggal dunia, kemudian tidak mau membagi harta. Begini jawaban saya. Pertama, sama dengan yang pertama tadi. Adakah pembicaraan dengan saudara-saudara yang lain, harta kita dikeluarkan untuk menalangi biaya sakit orang tua? Kalau tidak ada pembicaraan apapun, ya harta tetap harus dibagi. Tapi kalau ada pembicaraan bahwa kita menalangi, artinya hutang, maka adik-adik lain harus paham. Jelas ya? Tapi begini ya, saya ingin sampaikan juga kepada semuanya lah. Yang pertama, jangan bermain-main dengan harta, apalagi harta waris. Tak berkah. Dek beradik ini harus rukun. Jangan pula kita gara-gara harta ribut. Itu satu poinnya ya. Yang kedua,
kalau kira-kira kita membayarkan hutang orang tua, kan banyak anak membayarkan hutang orang tua kan, atau membiayai sakit orang tua, atau menafkahi orang tua. Kalau kira-kira bakal tidak ikhlas atau ditagihkan itu menjadi hutang, ngomonglah kepada saudara yang lain. Kan kadang-kadang orang tua kita ini apa ya, kita maklum juga ya, banyak juga orang tua yang tak betul ini. Contoh, mak bapak kita asik nelpon aja dengan kita, minta beras lah, minta ini, minta duit. Walaupun itu orang tua jarang ya, jangan jarang orang tua minta harta anak, tapi ada yang seperti ini. Maka anaklah biayai dia semuanya. Kalau memang kita merasa tidak ikhlas, artinya kalau kita merasa itu bagian dari hutang, satu, harus ngomong dengan orang tua yang minta duit itu tadi, ngomong dengan pihak yang menjadi penanggung jawab siapa yang mengobati orang tua, ngomong itu bagian dari hutang. Dan juga kita harus ngomong dengan saudara-saudara yang lain pemilik harta waris, pemilik warisan kalau orang tua meninggal dunia. Tetapi kalau tidak ngomong, maka dipastikan itu adalah hibah. Artinya kita punya duit, katakanlah hibah, dihibahkan untuk membayar hutang orang tua, dihibahkan untuk mengobati sakit orang tua, karena nggak ada omongan apapun. Konsekuensinya kalau hibah ya kan berarti bukan hutang. Harta yang tersisa dari orang tua yang meninggal itu wajib dibagikan, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Dosa. Yang kedua, kita serakah. Tapi begini ya mbok, ya kita jangan perhitungan kali lah dengan orang tua nih ya. Kalau kita telah membayarkan hutang orang tua 300 juta, ya berarti kita punya pahala senilai 300 juta. Kalau kita keungkit-ungkit, nggak ada lagi pahala. Kalau kita telah turut serta mengobati orang tua habis 200 juta katakanlah, ini misalnya ya berarti pahala kita sebesar itu. Bukankah itu anak yang berbakti? Bukankah anak yang berbuat baik dengan orang tua itu nanti akan dibalas kebaikan berlipat ganda? Tapi kalau semuanya dihitung hutang-hutang, berarti kita bukan anak yang berbakti dong. Begitu juga kepada saudara-saudara yang lain. Kita juga harus bersyukur, harus berterima kasih kalau ada saudara, apakah adik, apakah ada kakak yang telah menalangi membayarkan hutang orang tua dan telah mengobati orang tua. Kita harus bersyukur itu. Jadi jangan pula memaksakan diri harus mengambil harta orang tua, harta waris. Dan hakikatnya kan harta waris itu kan sebenarnya apa ya? Harta limpahan saja kan. Toh bukan kita juga yang mencari, toh bukan kita juga yang keluar keringat. Ya sudahlah, ikhlaskan saja. Intinya kompromi. Kepada anak yang telah banyak menghabiskan biaya untuk membantu orang tua, jangan serakah juga. Kepada anak yang kebetulan tidak pernah membantu orang tua, mungkin karena keadaan, ya jangan ngotot juga. Intinya harus sama-sama paham lah kita itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.